saya bantu? Itu saya mau lihat gimana ya ruangannya. Oh kan, saya antar saja. Silahkan. Makasih. Iya. Permisi Bu. Iya, silakan Ibu. Bagaimana Ibu, ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya datang kemari sebagai orang tuanya Karin. Saya mau melaporkan terkait anak saya di sekolah ini. Itu ternyata kena bully dan saya baru tahu akhir-akhir ini setelah dia mengaku gitu. Baik Ibu, boleh diceritakan gimana kejadiannya? Jadi ceritanya itu gini Bu, pas akhir-akhir ini saya perhatikan anak saya itu dia terus di rumah sering merenung, suka menyendiri di kamar gitu Bu. Nah terus pas waktu kejadian baru kemarin anak saya itu merenung di kamar 1 hari, menangis di kamar, nangis terus saya gedor-gedor pintunya itu nggak mau buka, terus dimarahin kan sama bapaknya baru mau dibuka. Terus saya desak agar dia mengaku ada apa sebenarnya gitu. Ternyata dia baru cerita, ternyata itu dia kalau sekolah sering dibully gitu Bu. Nah saya sebagai orang tua itu sakit hati mendengar ternyata anak saya itu kena bully di sekolah. Untuk itu saya mau melapor ke sini gitu Bu. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya atas laporan yang telah disampaikan. Saya turut prihatin ya Bu atas kejadian yang terjadi kepada Karin. Nah nanti saya akan mencoba untuk menyampaikan kepada kesiswaan agar ada jalan keluar atas permasalahan ini ya Ibu. Karena saya juga tidak bisa secara langsung untuk menindaklanjuti problem yang ada, tetapi saya juga akan memproses sesuai prosedur yang telah ditetapkan Ibu. Oh gitu ya Bu, ya Bu. Baik Ibu, tolong nanti Ibu bersabar ya untuk tindak lanjutnya. Nanti akan saya kabarkan jika sudah ada wewenang dan izin dari kepala sekolah Ibu. Ya Bu, semoga bisa menjadi perbaikan untuk yang lebih lanjut ya Bu ya. Amin Ibu, terima kasih sekali Ibu. Terima kasih. Permisi Bu. Jadi gini Bu, kan tadi pagi itu ada salah satu orang tua siswa yang lapor ke saya Bu, katanya itu anaknya kena bully yang bernama Karin di kelasnya Bu. Nah menurut Ibu tuh bagaimana ya Bu, karena kan saya juga tidak bisa memproses secara langsung karena ada prosedur-prosedur yang telah ditetapkan kan ya Ibu, itu tahu sendiri. Karin itu yang kelas 7B ya kalau tidak Iya salah ya? betul. Oh, banyak anaknya itu memang akhir-akhir ini tuh lebih pendiam dari biasanya, lebih sering murung seperti itu. Ternyata mungkin itu dampak dari bullyingnya itu ya. Iya kayak gitu. Berarti orang tua siswanya yang tadi mendatangi Bu Mutia ya. Oke, nanti coba kita dari guru BK kita menghubungi wakil kesiswaan terlebih dahulu. Kira-kira dari wakil kesiswaan mempunyai tindak lanjut seperti apa, seperti itu. Oke Bu, terkait dengan pembahasan kita yang tadi mengenai siswa bernama Karin yang terkena bully gitu oleh teman sekelasnya, itu ya yang dikatakan Bu Mira, bahwasanya kita tidak bisa melakukan tindakan secara langsung tanpa adanya komunikasi terlebih dahulu, apalagi ke wakil kesiswaan, kita tidak bisa lakukan seperti itu. Nah, berhubung tadi orang tua siswa itu menyampaikan laporan tersebut ke Ibu Mutia, saya juga tolong ke Ibu Mutia untuk komunikasi ke wakil kesiswaan terkait kejadian ini, meminta solusi dan tindak lanjut kira-kira solusinya yang bisa kita lakukan seperti apa, terutama dari kita yang dari guru BK seperti itu. Ya Pak Ibu, berarti ini nanti saya lapor ke wakil kesiswaan ya Bu, kasus ini ya Bu. Terima kasih Ibu sebelumnya. Selamat siang Ibu Aisyah. Siang juga Ibu Mutia, silakan duduk. Baik, terima kasih Ibu sebelumnya. Iya. Bagaimana Ibu Mutia? Apakah ada yang mau disampaikan? Jadi gini Bu, tadi pagi itu ada salah satu orang tua siswa yang bernama Karin, bahwasannya Karin itu terkena bully di kelasnya Ibu. Oke, lalu bagaimana dengan anaknya Bu? Nah anaknya itu sekarang menjadi merenung, terus tampak pendiam dan juga tidak mau keluar kamarnya Bu katanya. Nah karena kan buat sekolah aja itu rasanya berat banget, karena dia itu mungkin merasa trauma ya Ibu atas kejadian yang kemarin. Bagaimana menurut Ibu?
Oke, jadi nanti coba saya konfirmasikan terlebih dahulu ke kepala sekolah agar kita bisa mencari jalan keluarnya bersama-sama dan agar tidak terjadi miskomunikasi antara satu sama lain ya Bu. Dan juga diharapkan nanti itu agar guru-guru yang lain bisa menyikapi terkait hal yang sama apabila terjadi lagi seperti itu. Baik Bu, berarti ini akan dikonfirmasikan terlebih dahulu ya Bu. Iya, saya akan konfirmasi dulu ke kepala sekolah bagaimana nanti selanjutnya, dan apabila nanti akan diadakan rapat, nanti akan saya kabari Ibu Tia segera mungkin. Baik, terima kasih Bu sebelumnya. Saya pamit buat pulang ke rumah. Iya, hati-hati. Iya. Assalamualaikum, selamat siang Bu. Siang, silakan Ibu Aisyah duduk. Bagaimana ya Ibu? Ada apa? Terima kasih. Izin menyampaikan Ibu terkait kasus pembulian yang terjadi di sekolah ini. Itu bagaimana itu Bu? Kok bisa terjadi seperti itu? Coba dijelaskan kronologinya itu bagaimana? Jadi gini Bu, tadi sekitar jam 11 siang itu saya mendapatkan laporan dari perwakilan guru BK. Jadi ada salah satu siswa di sekolah kita itu bernama Karin. Jadi si Karin itu menjadi korban bully di kelasnya karena dia itu seorang anak yang pendiam. Di rumahnya dia itu tidak pernah mau bercerita dengan orang tuanya, namun orang tuanya merasa ada yang janggal dengan Karin ini karena dia itu jadi merenung di kamar, tidak mau keluar, jarang mau makan seperti itu. Jadi orang tuanya itu khawatir, kemudian memaksa Karin untuk bercerita kepada ibunya. Kemudian tadi pagi ibunya melaporkan kepada Ibu Tia tentang hal yang terjadi kepada anaknya. Lalu bagaimana pendapat Ibu Ayu? Kalau melihat dari kasus itu yang menjadi PR kita ya Bu ya. Kenapa kok dia sampai tidak berani cerita, bahkan ke ibunya sendiri kok tidak berani cerita. Itu kan diharapkan siswa itu kalau misalkan ada apa-apa itu kan larinya ke guru ya, karena bagaimanapun juga guru itu kan di sekolah sebagai orang tuanya ya. Nah di situ saya itu inginnya itu murid itu ketika ada masalah itu lapornya itu ke guru dulu Bu, sebelum mereka melaporkan ke orang tua mereka begitu. Jadi kalau misalkan begini, kita adakan saja yang namanya ruang konseling. Itu bagaimana nanti coba Ibu diskusikan lagi kepada Ibu Tia dan juga Ibu Ria tentang konsep seperti ini, yang mana nantinya itu diharapkan siswa itu bisa melaporkan nih tentang kejadian apa yang mereka alami, entah mulai dari mereka bingung perihal sekolahnya atau mereka mengalami masalah sama teman-temannya. Itu diharapkan mereka itu mampu bercerita kepada guru, sehingga nanti guru itu bisa menindaklanjuti bagaimana merespon dari apa yang murid itu ceritakan begitu Bu. Nah, saya minta coba Ibu nanti adakan rapat bersama guru-guru BK. Silahkan nanti adakan mengenai program yang saya tawarkan ini, yang saya usulkan ini. Coba didiskusikan bareng. Dan saya ingin melihat progresnya itu bagaimana. Selama 1 bulan saya ingin melihat progresnya itu bagaimana. Apakah ada progres yang masuk atau tidak, itu nanti silahkan laporkan ke saya. Ketika tidak ada progres yang masuk atau hanya stagnan saja di situ, tidak ada satupun murid yang berani cerita, kita adakan rapat besar. Semua guru kita kumpulkan. Gitu. Nanti kita cari bersama-sama solusinya itu bagaimana. Kenapa kok siswa nggak berani cerita? Kenapa kok siswa mengalami bullying? Nanti kita adakan rapat besar untuk memecahkan masalah itu. Oke, baik Bu. Jadi setelah ini nanti saya akan menyampaikan kepada guru BK dan juga guru-guru yang lain untuk membahas tentang ruang konseling ini ya Bu. Iya, silakan diadakan rapat ya secepatnya ya Ibu Aisyah. Oke, baik, mungkin seperti itu ya Bu. Terima kasih. Sama-sama Bu. Silakan dilanjut lagi. Iya. Assalamualaikum, halo Ibu Tria. Ini posisi Ibu Tria di mana ya? Di mana? Oh iya, jadi langsung saja. Jadi ini baru saja saya dari ruang kepala sekolah melaporkan hal terkait pembulian yang tadi disampaikan oleh Ibu Tia ya kepada saya. Nah, dari Ibu Kepala Sekolah sendiri itu beliau menyarankan adanya suatu program. Nah, nanti programnya itu kita akan membahas bareng-bareng. Untuk rapatnya nanti saya minta tolong Ibu Tria menyampaikan ke guru BK yang lain dan juga guru-guru yang lain ya. Untuk nanti sekitar jam 1 siang kita berkumpul di ruang meeting untuk membahas tentang program yang akan dijalani ini. Oke, baik Bu.
Oke, Nanti kita sampaikan ke guru yang lain. iya, segera mungkin ya Ibu, jangan lupa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu guru semua. Siang, Ibu. Oke, jadi kenapa saya mengumpulkan kalian semua di sini? Di sini saya akan menyampaikan apa yang baru saja Ibu Kepala Sekolah sampaikan kepada saya terkait program yang beliau usulkan agar untuk mengurangi kasus pembulian yang ada di sekolah ini. Nah, jadi programnya itu adalah program ruang konseling. Nah, program ruang konseling ini nanti diharapkan anak-anak itu bisa bercerita tentang pengalaman mereka, tentang peristiwa atau masalah yang mereka hadapi di sekolah kepada guru-guru yang ada di sekolah ini. Nah, jadi mereka itu nanti tidak hanya bercerita kepada guru BK saja, tapi mereka bisa bercerita kepada guru lain yang mereka anggap mereka tuh nyaman sama guru tersebut, seperti itu. Nah, untuk program ruang konseling ini saya akan serahkan kepada Ibu Tria. Nah, jadi nanti untuk bagaimana ruang konseling ini akan dimulai, lalu bagaimana nanti prosesnya nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Ibu Tria ya. Oke, paham Ibu Tria apa yang saya sampaikan barusan? Oke, langsung saja ya saya serahkan waktu dan tempat kepada Ibu Tria. Baik, sebelumnya terima kasih Bu Aisyah selaku wakil kesiswaan yang sudah menjembatani komunikasi kami dari guru BK kepada Ibu Kepala Sekolah. Kemudian terkait tadi usulan dari Ibu Kepala Sekolah mengenai program ruang konseling itu, dari kami pribadi, dari guru BK, tentunya ini merupakan program yang sangat bagus ya. Semoga bisa terlaksana nantinya. Dan seperti yang Ibu Aisyah tadi sampaikan, bahwasanya ini tidak hanya menjadi tugas guru BK, tetapi menjadi tugas oleh guru-guru yang lain juga. Karena mengingat kasus bullying ini kan bukan kasus yang sederhana ya, jadi perlu perhatian semua warga di sekolah, termasuk guru-guru seperti itu. Nah, jadi tentunya terkait bagaimana program ini akan berjalan, akan ada program apa saja di ruang konseling ini, tentunya saya memerlukan saran dan masukan dari guru-guru yang lain. Nah, silahkan dari ibu guru yang lain barangkali ada saran atau usulan terkait bagaimana sistem atau teknis berjalannya program ruang konseling ini, saya persilahkan. Saya sih mengusulkan Ibu bahwasanya kan di ruang pikir itu kan ada ruangan yang tidak terpakai. Nah, gimana kalau itu tuh dijadikan ruangan khusus untuk siswa-siswi dalam melakukan sesi konseling atau sesi curhat, sehingga siswa-siswi tersebut itu akan merasakan aman, nyaman, serta mungkin curhatan yang mereka sampaikan kepada kita semua itu akan bersifat lebih rahasia. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Bu Mulia. Saran yang bagus sekali ya. Daripada ruangannya nanti tidak terpakai, mungkin bisa kita pakai untuk sesi, untuk ruang curhat dari siswa. Oke, selanjutnya mungkin ada usulan dari yang lain. Saya mau usul begini Bu, melihat kebanyakan siswa, anak-anak itu kan kadang ada yang malu ya, curhat atau mau ngomong langsung sama datang ke guru BK langsung itu malu. Bagaimana jika kita adakan juga Google Form gitu Bu? Oke, berarti konselingnya melalui online ya? Online ya, Google Form. Ya, selain kita menyediakan ruang guru BK, juga kita menyediakan ruang online itu Google Form gitu. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu guru sekalian atas usul yang tadi sudah diberikan ya. Tadi sudah ada usul yang pertama dari Ibu Mutia terkait dengan menyediakan ruang konseling ya untuk sesi curhat dari siswa ke guru. Dan ini saya harap nantinya yang bertugas berjaga atau menjadi konselor siswa itu tidak hanya dari guru BK, tetapi dari semua guru, semua tenaga pendidik ya, guru mapel ataupun guru kelas. Seperti itu saya harap nanti bisa berkontribusi, dan nanti dari kami guru BK akan menyediakan jadwalnya untuk Bapak Ibu guru sekalian. Kemudian yang kedua ada saran dari Bu Habibah terkait dengan menyediakan Google Form apabila siswa-siswi ini malu untuk curhat secara langsung ke Bapak Ibu guru, seperti itu. Nah,
Nah, jadi terima kasih atas usulan yang tadi sudah diberikan. Kemudian langkah selanjutnya kita perlu untuk mensosialisasikan terkait dengan program ruang konseling ini kepada seluruh siswa-siswi. Kemudian saya mempunyai usul Bu Aisyah selaku wakil kesiswaan terkait dengan program ini. Saya harap bisa dilaksanakan mulai minggu ini karena saya rasa lebih cepat lebih baik seperti itu. Nah, terkait dengan sosialisasinya nanti teknisnya sambil berjalan ya, sambil mungkin Bapak Ibu guru sekalian ketika mengajar di kelas sambil memperkenalkan bahwasanya kami dari Guru BK menyediakan program ruang konseling bagi siswa-siswi yang ingin mengeluhkan masalahnya, yang ingin curhat terkait apa yang sedang dialami. Seperti itu. Mungkin pembahasan hari ini saya cukupkan dari kami, kemudian saya kembalikan ke Ibu Aisyah. Oke, terima kasih Bu Tria karena sudah memimpin diskusi pada siang hari ini. Untuk hasil diskusinya saya rasa sudah cukup bagus ya. Dari akan diadakannya ruang online, kemudian ruang khusus, kemudian juga dengan jadwal-jadwal untuk melakukan konseling. Lalu dari Ibu Kepala Sekolah sendiri tadi menyampaikan kepada saya untuk menguji coba terlebih dahulu program ruang konseling ini selama 1 bulan ke depan. Kemudian selama 1 bulan ke depan itu nanti kita akan mengevaluasi apakah program ruang konseling itu berhasil atau tidak. Nah, nanti kita akan melakukan rapat bersama dengan Ibu Kepala Sekolah seperti itu ya. Nah, untuk pelaksanaan program ruang konseling saya serahkan kepada Ibu Tria seperti itu. Oke, untuk rapat kali ini mungkin saya cukupkan saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu guru sekalian yang sudah menghadiri rapat kali ini. Bahwasanya tujuan diadakannya rapat kali ini kita untuk membahas masalah yang kita alami ya, terutama juga tentang bullying. Itu masalah yang masih kita alami. Kita cari solusinya bareng-bareng untuk masalah ini, dan juga yang kedua tentang program yang kita jalani yang harapannya itu bisa mengatasi kasus bullying. Namun ternyata pada kenyataannya masih ada laporan yang melaporkan bahwasanya anaknya mengalami kasus bullying dan lain sebagainya. Nah, itu kita cari solusinya bareng-bareng. Akar permasalahan dari kasus ini itu apa? Kita bicarakan bareng-bareng ya. Yang pertama tentang kasus bullying. Ini kita cari kenapa kok bisa terjadi kasus bullying. Dan perlunya kita mencari akar masalah dan juga solusi untuk permasalahan kali ini ya. Nanti kita bahas semuanya. Dan untuk program ruang konseling Ibu Tria, apakah menurut Ibu Tria itu program konseling itu sudah berjalan sesuai dengan rencana yang terkesan berhasil atau justru malah cenderung ke arah gagal? Silakan bisa disampaikan. Oke, baik, sebelumnya terima kasih Bu Ayu. Jadi terkait dengan progres dari program ruang konseling kita pada 1 bulan kebelakang ini ya, belum menemukan titik keberhasilannya. Jadi masih banyak siswa-siswi yang tidak mau datang untuk konseling ke ruang konseling yang sudah disediakan dari BK karena katanya ada yang malu. Kemudian ada juga beberapa siswa yang sudah datang dan curhat kepada beberapa guru pada saat itu, namun mereka mengeluhkan bahwasanya si guru yang menjadi konselor ini kurang memberikan solusi kepada siswa, malah cenderung mungkin sekedar mendengarkan tapi tidak memberikan solusi yang sesuai dengan keinginan siswa seperti itu. Atau mungkin dari guru-guru yang lain barangkali ada tambahan terkait dengan permasalahan dari program kita ini, silahkan. Ya, izin menyampaikan juga ya Ibu bahwasanya siswa-siswi juga ini masih malas ya untuk mengisi Gform yang sudah kita sediakan, khususnya guru-guru yang sediakan itu masih cenderung hanya 5% dari 100% ya, itu kan masih jauh banget selisihnya. Nah, itu mungkin karena siswa-siswinya mungkin karena malas ngetik kali ya Bu, atau mungkin mereka itu masih merasa bahwasanya apa yang mereka ceritakan ke kita itu masih kurang aman seperti itu mungkin ya. Gitu ya. Dan saya nilai pun untuk
menangani kasus bullying ini terkadang kita itu masih belum tahu ya penanganan yang tepat untuk kita menangani kasus bullying itu seperti apa dengan tingkatan bullying yang berbeda-beda ya tentunya. Nah dari situ kita perlu adanya kemampuan khusus nih untuk menangani kasus bullying ini agar bisa ditangani dengan semestinya, agar tidak ada salah satu pihak yang merasa terintimidasi begitu. Silakan, apakah dari ibu guru sekalian ada usul apa yang sekiranya itu kita bisa menjalankan program ruang konseling ini, kemudian juga kita bisa meminimalisir yang namanya kasus bullying. Silakan bisa disampaikan. Mohon maaf, saya ada saran Ibu. Jadi saran dari saya itu bagaimana kalau kita mengadakan pelatihan konseling untuk para guru yang ada di sekolah ini. Nah, karena kan semua masalah atau masalah yang ada itu kan tidak melulu tentang adanya salah dan benar ya. Namun kadang-kala juga karena adanya sebab dan akibat. Jadi saya menyarankan untuk melakukan pelatihan konseling seperti itu Ibu. Mungkin cukup dari saya. Ada usulnya? Saya usul Bu, itu dari Ibu Aisyah saran yang sangat menarik dan bagus ya menurut saya. Dan saya juga ada saran bagaimana untuk narasumbernya kita ambil dari PSDA. Mungkin Bu dulu. Bagaimana yang lain? Yang lain bagaimana? Dari Ibu Tria, dari Ibu Mutia, apakah setuju? Dari kita setuju Bu, karena tentunya dengan kita mengundang narasumber dari PSDA sendiri ini merupakan suatu hal yang lebih tepat ya, bahkan sangat tepat karena ini dapat membantu pelatihan untuk para guru di sekolah seperti itu. Mungkin itu saja ya, saya rasa pembahasannya sudah selesai. Jadi kesimpulannya, yang pertama untuk masalah bullying ini kita pecahkan bareng-bareng bahwasanya kita tangani dengan melakukan lobbying antara siswa yang bersangkutan, begitu ya. Kita menarik kesimpulan kenapa kok bullying ini bisa terjadi. Terus kita juga mewanti-wanti kepada siswa agar kasus ini juga tidak terjadi. Nah, untuk solusi yang kedua, untuk meminimalisir atau bahkan mencegah terjadinya kasus seperti ini, kasus serupa, kita adakan yang namanya program ruang konseling. Dan untuk mensukseskan program ruang konseling itu kita juga memerlukan usaha, yaitu adanya pendidikan dan pelatihan kepada para guru terkait dengan konseling, begitu ya. Dan silakan Ibu Aisyah untuk hasilnya nanti bisa dicatat dan bagaimana nanti kita didiskusikan bareng lagi ya untuk rapat selanjutnya. Mungkin itu saja. Dan untuk usulan tadi untuk mengundang dari PSDA saya setujui, semuanya saya setujui, dan kita laksanakan bareng-bareng program ini secepatnya. Kita adakan pendidikan dan pelatihan konseling untuk semua guru. Oke, mungkin itu saja ya. Terima kasih buat ibu guru sekalian. Kita berharap semoga program kita ini bisa berjalan dan semoga juga kasus seperti ini tidak kita temukan lagi ya. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.